Ketika kalian bermain game, tiba-tiba game kalian itu jadi nge-lag atau patah-patah, dan juga game suaranya itu tidak jernih. Dan sekarang saya akan berbagi kepada kalian cara setting game PPSSPP atau game PSP agar tidak nge-lag atau patah-patah, dan juga suaranya bisa jadi jauh lebih jernih. Oke, nah jadi langsung aja kita akan memulai, yaitu cara setting game PPSSPP atau game PSP agar tidak nge-lag atau patah-patah dan suaranya bisa jadi jernih. Sebelum saya mulai, kalian jika ingin bermain game seperti ini, kalian bisa lihat video saya sebelumnya, yaitu cara main game PPSSPP atau game PSP. Di situ saya sudah bahas lengkap cara main game PPSSPP atau game PSP ya. Di bagian sini saya akan langsung aja ke bagian cara settingnya agar tidak nge-lag atau patah-patah dan suaranya bisa jadi jernih. Langsung aja kalian bisa masuk ke bagian setting. Di bagian sini silakan kalian masuk ke bagian sistem, lalu kalian ubah dulu bahasa milik kalian. Karena kita menggunakan Inggris jadi agak sedikit sulit ya. Kita ganti ke Indonesia. Kalian tekan aja. Setelah itu, karena kita sudah merubah bahasanya, kita masuk ke bagian grafis. Di bagian grafis kalian akan melihat adanya penyangga grafis, tinggal kalian tekan aja di bagian atas. Nah, kalian ubah menjadi OpenGL agar jadi jauh lebih ringan. Kalian tekan aja mengulang kembali, nanti otomatis akan diulang kembali game PPSSPP-nya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah berhasil men-settingnya agar menjadi OpenGL. Setelah itu kita akan ke bagian resolusi pelukisan. Nah, di bagian resolusi pelukisan di bagian bawahnya, kalian tekan aja di bagian sini, kalian tekan. Kalian ubah menjadi 1 kali PSP agar jadi jauh lebih ringan. Di bagian sini kita akan ke bagian pelukisan perangkat lunak. Nah, kalian bisa tekan di bagian sini, jangan dicentang ya. Ini jangan sampai dicentang, nanti semakin berat ya. Setelah itu kita akan ke bagian resolusi tampilan resolusi asli. Nah, kalian ubah menjadi resolusi asli ya. Nah, seperti ini, biarkan seperti ini. Lalu di bagian sini kita akan ke bagian layar penuh ya. Nah, untuk layar penuh kalian biarkan centang seperti ini, jadi kalian biarkan centang. Setelah itu ke bagian penyesuaian tata letak. Nah, kalian bisa tekan di bagian sini, kalian tekan. Nah, di bagian sini kalian aktifkan di bagian perenggang, kalian aktifkan. Lalu di bagian bawahnya ada faktor skala integer. Nah, ini biarkan aja, jangan dicentang. Lalu di bagian sini kalian aktifkan abaikan kamera, jadi kalian aktifkan juga. Lalu di bagian sini untuk landscape-nya kalian pilih menjadi landscape ya. Nah, lalu di bagian sini kita lanjut ke bagian kirinya. Di sini ada namanya pemangkasan skala filter. Kalian tekan. Nah, di sini kalian ubah menjadi linear saja. Lalu di bagian sini di bawahnya ada pemrosesan shader. Kalian tekan tambah. Kalian pilih di bagian warna natural. Warna natural tidak kabur. Nah, ini dia. Kalian tekan di bagian warna natural tidak kabur. Setelah itu tinggal kalian kembali aja. Nah, seperti ini artinya kita sudah sukses di bagian penyesuaian tata letak tampilan. Dan lalu kita akan ke bagian ganti teksturnya. Di bagian ganti teksturnya tinggal kalian hilangkan aja centangnya agar game kalian jadi jauh lebih ringan. Di bagian bawahnya di sini ada kontrol laju bingkai. Nah, di bawahnya ada lewati laju bingkai. Tinggal kalian ubah aja di bagian sini, kalian ubah menjadi 2 ya. Lalu di bagian sini ada jenis lewati bingkai, tinggal kalian tekan aja. Dan lalu tinggal kalian ganti aja ke bagian persen FPS. Nah, lanjut kita ke bagian bawahnya lagi. Untuk laju bingkai secara otomatis kalian centang aja. Lalu di bagian sini kalian tekan aja di bawahnya, yaitu kecepatan alternatif kalian tekan. Nah, kalian ganti aja tak terbatas ya, seperti ini 0. Oke, jadi ini tak terbatas ya. Setelah itu di bagian bawahnya lagi ada kecepatan alternatif 2. Dalam 0 tak terbatas kalian ganti menjadi nonaktif ya. Kalian tekan OK. Nah, lanjut kita ke bagian bawahnya, yaitu peretasan kecepatan penyebab kecacatan. Di bagian sini untuk lewati efek penyangga kalian biarkan aja tanpa kalian centang. Setelah itu di bagian sini di bawahnya ada nonaktif pemusnahan, kalian biarkan aja, jangan sampai kalian centang. Lalu di bagian bawahnya lagi ada skip GPU red pack. Nah, kalian biarkan aja menjadi tidak bawaan ya. Kalian biarkan seperti ini. Lalu di bagian bawahnya ada opsi silau lensa. Kalian tekan aja menjadi rendah ya. Setelah itu di bagian sini ada perlambat penembukan tekstur. Kalian centang aja. Nah, lalu di bagian bawahnya ada kualitas kurva spinner Lazier. Kalian ganti menjadi rendah, jadi agar jauh lebih ringan. Nah, lalu kita akan ke bagian kinerja ya. Di bagian kinerja kalian biarkan aja seperti ini. Jadi ini ganti menjadi hingga 2.
Lalu di bagian transformasi perangkat keras kalian centang. Nah, lalu di bagian bawah lagi ada pengkulitan perangkat lunak, kalian biarkan aja juga dicentang. Kita akan lanjut ke bagian pen skala tekstur. Untuk jenis-jenis skala atas kalian ubah aja menjadi XBRZ. Lalu setelah itu di bagian sini kalian biarkan aja tingkat skala mati, biarkan dimatikan. Lalu depostisasi kalian biarkan jangan sampai kalian centang. Dan lalu kita akan ke bagian pemfilteran tekstur. Di bagian sini ada pemfilteran anti stop tortic. Nah, di bagian sini kalian biarkan aja menjadi mati. Nah, lalu di bagian filter tekstur kalian ganti menjadi linear. Lalu di bagian smart 2ED texture filtering kalian jangan centang. Dan lalu kita akan ke bagian bawahnya lagi, kalian langsung aja scroll ke bagian bawah sendiri. Di bagian sini untuk ratas pengaturan kalian biarkan mati seperti ini. Lalu di bagian tampilan informasi sebenarnya kalian tidak perlu setting, karena kalian jika mau tampilkan FPS juga boleh, tapi kalau kalian mau ringan nggak perlu kalian lihat untuk FPS-nya. Jadi biarkan kalian tanpa dicentang. Lalu tampilkan kecepatan juga jangan dicentang, dan debug overlay kalian biarkan off ya. Dan kita akan ke bagian suara. Di bagian suara, kalian tekan aja di bagian aktifkan suara, jadi ya biar suaranya muncul ya. Lalu di bagian sini ada volume global, tinggal kalian tekan aja, terserah kalian mau atur berapa. Misal saya akan atur aja di bagian 90 aja seperti ini. Lalu di bagian sini ada volume gema, kalian biarkan aja menjadi 100. Nah, seperti ini. Nah, lalu di bagian bawahnya ada kecepatan volume alternatif. Nah, di bagian sini tinggal kalian ganti aja menjadi 0 atau kalian tambahkan sedikit juga boleh, karena kita sudah menggunakan volume global. Artinya sudah ada tambahan suara dari volume global, jadi nggak perlu untuk alternatif. Lalu di bagian bawahnya ada volume suara prestasi. Jadi kalau kalian tekan, ini ada suara cleaning itu sebagai event ya. Mending kalian nolkan aja agar menjadi jauh lebih ringan, jadi tidak bersuara. Lanjut di bagian suara UI. Nah, di bagian sini tidak perlu kalian aktifkan. Jika kalian aktifkan, ini ada suara seperti ini. Nah, jadi ada tweet. Nah, jadi ada notif seperti itu. Mending kalian off-kan aja biar tidak muncul suara seperti itu ya. Ini sudah tidak ada. Nah, jadi perlu kalian off-kan aja. Di bagian UI volume biarkan 75 karena ini sudah off ya. Jadi walaupun kalian nolkan tidak ngefek sama sekali. Seperti ini. Jadi biarkan tidak bersuara. Lalu di bagian bawahnya di sini ada penyangga Bluetooth, kalian tidak perlu kalian aktifkan. Nah, karena semuanya sudah selesai, maka kita lanjut ke bagian sistem. Lalu di bagian sini kalian scroll aja ke bagian bawah. Kalian cari namanya metode waktu I/O. Nah, kalian tekan aja di bagian sini, kalian ubah menjadi cepat telat penyimpanan yang lambat. Kalian tekan. Nah, lalu kita akan ke bagian bawahnya lagi. Di sini ada namanya ubah pewaktu CPU PSP yang ditiru, tidak stabil. Kalian tekan aja di bagian otomatis, kalian ubah menjadi angka yang 75. Misal 75 aja ya. Semakin besar nanti semakin sedikit berat ya. Jadi kalian atur aja di sekitar 75. Lalu setelah itu langsung aja kalian bisa tekan OK. Dan kita akan lanjut ke bagian bawahnya lagi. Untuk di bagian umum kalian biarkan aja seperti ini. Jadi untuk AXCAS4 menjadi 60, rotasi layar kalian biarkan landscape otomatis, dan sebagainya kalian biarkan seperti ini ya. Nah, lalu kita akan ke bagian bermain gamenya aja, dan kita coba apakah sudah berhasil tidak nge-lag atau patah-patah dan suara menjadi jernih. Kita akan coba bermain GTA atau God of War dan sebagainya ya. Kita coba. Don't be an idiot. This is your fault. You want some of this? This channel. Keep your headphones on at all times and pay attention.
Nah, jadi hasilnya seperti ini, jadi jauh lebih ringan ketika kalian bermain game ya. Dan tentunya game PPSSPP kalian atau game PSP kalian jadi tidak nge-lag atau patah-patah. Dan juga suaranya jadi makin jernih. Sekian dari KTWG dan sampai berjumpa kembali. Dan jangan lupa subscribe ya.